Desa Mandalawangi merupakan salah satu dari 9 desa yang berada di Kecamatan Salopa, Kabupaten Tasikmalaya. Berdiri sejak 1976, desa yang memiliki luas 640.000 hektar ini sekarang memiliki 7.633 penduduk, di mana seluruh penduduknya beragama Islam. Di wilayah kerja Puskesmas Salopa, skabies merupakan salah satu masalah kesehatan yang cukup menonjol. Dalam 3 bulan terakhir, jumlah kasus menunjukkan tren peningkatan dengan rata-rata sekitar 100 kasus per bulan. Untuk memperkirakan situasi skabies di populasi khusus, dilakukan screening di Pondok Pesantren Najmul Huda yang menjadi salah satu lokasi dengan resiko penularan tinggi. Pondok Pesantren Najmul Huda merupakan salah satu pondok pesantren pendidikan agama untuk masyarakat sekitar di Desa Jambuku yang berdiri sejak tahun 1993. Pesantren ini aktif memberikan pendidikan khususnya bagi santri yatim maupun duafa. Dalam bidang kesehatan, pesantren ini bekerja sama dengan Klinik Pratama Alabi Medika dalam menyediakan penyuluhan, kemudian pengobatan gratis, dan lain-lainnya untuk penunjang kesehatan santri. Pencarian permasalahan yang terdapat di Najmul Huda dilakukan melalui pendekatan wawancara, observasi lapangan, serta koordinasi dengan berbagai pihak terkait di lingkungan Pondok Pesantren Najmul Huda. Permasalahan utama yang dihadapi di Pondok Pesantren Najmul Huda adalah tingginya angka kejadian skabies di kalangan santri. Analisis masalah di Pondok Pesantren Najmul Huda dilakukan menggunakan pendekatan social determinant of health dengan memperhatikan aspek-aspek, yaitu stabilitas ekonomi, akses kesehatan, edukasi, sosial, dan komunitas, serta lingkungan. Berdasarkan analisis prioritas masalah dengan menggunakan metode USG atau Urgency, Seriousness, dan Growth, masalah kurangnya pengetahuan dan pelaksanaan PHBS, serta stigma bahwa skabies itu merupakan hal lumrah di pesantren memperoleh skor tertinggi dan menjadi prioritas utama untuk ditangani. Hasil analisis USG tadi kemudian kami bedah untuk melihat faktor resiko pendukung penyebab terjadinya permasalahan tersebut. Dengan menggunakan Ishikawa Framework, kami membagi dengan kategori 6M sebagai berikut. Dari analisis Fishbone tadi, kami menyusun beberapa ide penyelesaian masalah. Ide-ide ini kami urutkan prioritas pelaksanaannya berdasarkan analisis visibilitas PKE-PW, biaya, kesulitan, efek samping, pendekatan, dan juga waktu, seperti berikut. Hasilnya menunjukkan bahwa edukasi skabies serta PHBS terkait, penempelan poster kamar, dan juga pengobatan dalam bentuk salep 24 merupakan ide-ide yang diprioritaskan pada intervensi kami. Berdasarkan permasalahan dan hasil analisis prioritas, kami merancang program intervensi bertajuk Sarung Tasbih, yaitu santri pendukung pemberantasan skabies untuk pesantren yang sehat. Program ini berfokus pada upaya promotif, preventif, dan kuratif secara terpadu melalui 4 kegiatan utama. Intervensi yang dilakukan yaitu screening skabies, edukasi skabies, pembuatan dan penyebaran poster, dan pembagian salep 24. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 8 sampai 29 November 2025 di Pondok Pesantren Najmul Huda, Kampung Jamupu, Desa Mandalawangi, Kecamatan Salopa, Kabupaten Tasikmalaya. Intervensi yang dilakukan pada program ini berupa pemberian salep 24 kepada para santri yang terscreening positif skabies. Terdapat total 46 santri yang terscreening positif, 42 santri terscreening pada kunjungan kedua, sedangkan 4 santri pada kunjungan ketiga. Pemberian salep 24 dilakukan kepada 27 santriwan dan 15 santriwati pada kunjungan kedua, sedangkan 1 santriwan dan 3 santriwati sisanya baru dilakukan pemberian salep 24 pada kunjungan ketiga. Hasil follow-up terhadap santriwan Pondok Pesantren Najmul Huda ditampilkan pada diagram berikut. Santri dinyatakan sembuh apabila pada saat follow-up sudah tidak ada gejala gatal dan gatal yang diperparah pada malam hari. Kategori keluhan berkurang jika santri merasa gatalnya berkurang setelah dilakukan pengobatan. Dan sedangkan kategori tidak ada perbaikan jika pada saat follow-up santri masih merasakan gatal-gatal yang diperparah pada malam hari. Screening skabies yang dilakukan berisi pertanyaan mengenai gejala khas dari skabies maupun riwayat penyakit lainnya yang menjadi diagnosis banding dari penyakit kulit santri. Nah, screening ini dilakukan sebanyak 3 kali untuk mendapatkan data selengkap-lengkapnya. Berikut merupakan hasil data screening skabies pada santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Najmul Huda. Untuk hasil pretest dan post-test kami sajikan analisis per soal sebagai berikut, di mana pertanyaan etiologi dan klinis menjadi pertanyaan dengan peningkatan yang signifikan dari pretest dibandingkan post-test.
Indikator keberhasilan dan ketercapaiannya tertuang dalam tabel sebagai berikut, di mana yang pertama, screening dilakukan terhadap seluruh santri dari Ponpes Najmul Huda. Untuk tercapaiannya hanya 83,74% sehingga tidak tercapai. Yang kedua, terjadi peningkatan pengetahuan dari peserta dengan perbandingan hasil post-test dibandingkan pre-test meningkat sebesar 15%. Untuk hasilnya tercapai karena terjadi peningkatan sebesar 38%. Yang ketiga, tingkat ketercapaian jumlah santri yang mendapatkan pengobatan mencapai 100% dari hasil screening yang terdiagnosis SKBIAS. Untuk hasilnya itu sendiri tercapai sebanyak 46 santri dan santriwati mendapatkan pengobatan SKBIAS. Selanjutnya, terjadi perbaikan keluhan SKBIAS pada saat dilakukan follow-up hasil intervensi. Untuk indikator ini tercapai karena 57,7% santri yang dapat kami follow-up mengalami perbaikan keluhan setelah diberikan obat. Selanjutnya adalah poster edukasi dipajang di seluruh kamar. Untuk indikator tersebut juga tercapai sebesar 100%. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Sarung Tasbih, terdapat sejumlah saran sebagai bahan evaluasi terhadap indikator keberhasilan yang belum tercapai sepenuhnya. 1. Target screening yang dilakukan kepada seluruh santri di Pondok Pesantren Najmul Huda dapat dicapai dengan menambah petugas atau melibatkan kader santri untuk membantu proses screening. Yang kedua, dapat meningkatkan koordinasi dengan pengurus pesantren dalam hal kehadiran dan keterlibatan santri. Yang ketiga, mengupayakan lingkungan pesantren agar tetap menjaga kebersihan menjadi salah satu bagian dari keberlanjutan program dengan membentuk tim pengawas kebersihan di setiap kamar santri. Dan yang terakhir, kegiatan piket bersama yang terjadwal serta menjemur kasur serta pakaian juga dapat dilakukan sebagai program jangka panjang dalam intervensi ini. Since the